Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Ahmad Fauzan Lubis. Saya berasal dari kelas 2D Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan soal ujian fisika dasar saya, dua saya, soal UAS ada berjumlah 10 soal. Di sini saya ada 10 soal. Kita masuk ke untuk soal nomor pertama yaitu medan magnet, di mana sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 84 ampere, di mana titik P berada pada jarak 8 cm dari kawat. Pertama, kita hitung besar medan magnet di titik P. Kedua, tentukan arah medan magnet menggunakan kaidah tangan kanan. Ketiga, jelaskan bagaimana besar medan magnet berubah apabila harus dilipat gandakan dan jarak titik P diperbesar menjadi 2 kali semula. Kita masuk ke diketahui arus listrik I sama dengan 84 ampere, jarak titik P R sama dengan 0,08 meter dari 8 cm dikubah ke meter. Ruang hampa mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 T kali M per A. Di mana B sama dengan mu 0 I per 2 V kali R. Di mana besar medan magnet di titik P sama dengan B sama dengan 4 V kali 10 min 7 dikali A 84 per 2 V dikali 0,08 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 dikali 84 per 0,08 sama dengan 168 kali 10 pangkat min 7 per 0,08 sama dengan 2,1 kali 10 min 4 T. B sama dengan 0,21 MT. Kedua, menentukan arah medan magnet menggunakan kaidah tangan, di mana gunakan tangan kanan terbuka, ibu jari arah arus listrik, 4 jari arah medan magnet, dan buatlah garis gaya berbentuk lingkaran, serta arahnya memutar kawat tersebut. Yang C, perubahan medan magnet jika arus arus dilipat gandakan dan jarak diperbesar 2 kali. Diketahui arus baru I sama dengan 2 kali 2I, jarak R1 sama dengan 2R, di mana B1 sama dengan mu 0 dikali I1 per 2V kali R1 sama dengan mu 0 dikali 2I per 2V kali 2R. Di mana kita seleksikan aja 2 ini dihilangkan menjadi mu 0 dikali I per 2V dikali R sama dengan B. Maka besar medan magnet tidak berubah dari pengukuran awal. Kita masuk soal nomor 2, di mana penghantar sepanjang 84 cm dialiri arus 6 ampere dan berada dalam medan magnet 0,8 T dengan sudut 30 derajat terhadap arah medan. Sini kita menghitung gaya Lorentz-nya. Soal yang A, di mana panjang kawat I sama dengan 84 cm sama dengan 0,84 meter, arus listrik I besar sama dengan 6 ampere dan koon medan magnet B sama dengan 0,8 T. Sudut cosnya sama dengan 30 derajat, di mana rumus V F sama dengan B kali L kali I sama dengan sin cos 0. F sama dengan 0,8 dikali 6 dikali 0,84 sama dengan sin 30 derajat, di mana 4,032 dikali 0,5 sama dengan 2,16 Newton. Kita menghitung flux magnetnya, di mana luas bidang A sama dengan 0,05 meter pangkat 2, medan magnet B sama dengan 0,8 T, sudut terhadap garis normal V sama dengan 0 derajat. Rumus sama dengan V sama dengan B kali A kali cos V, di mana 0,8 dikali 0,05 cos 0 derajat sama dengan 0,04 kali 1 sama dengan 0,04 WB. Kita masuk soal nomor 3, di mana kumparan terdiri atas 284 lilitan mengalami perubahan fix magnet dari 0,12 menjadi 0,03 WB dalam waktu 0,06 sekon. Kita masuk ke A, hitung besar GGL induksi yang dihasilkan. Jumlah lilitan N sama dengan 284, V1 sama dengan 0,12 WB, V2 sama dengan 0,03 WB, selang waktu AT sama dengan 0,06 sekon. Rumusnya sama dengan min 6 kali AV per AT, di mana kita mencari AV-nya dulu. V2 dikurang V1 sama dengan 0,03 dikurang 0,12 sama dengan min 0,09 WB. Sama dengan penyelesaiannya sama dengan N kali V1 N kali AV per AT sama dengan min 284 dikali min 0,09 per 0,06 sama dengan min 284 dikali min 1,5 sama dengan 426 volt.
Termasuk ke B. Jika kutub utara magnet didekatkan ke kumparan arah arus induksi, pada ujung kumparan yang didekati akan mengalir berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari arah datangnya magnet. Alasannya dan penjelasan. Satu, prinsip hukum Lenz, arus induksi selalu menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan flux asalnya. Kondisi kumparan mendekatkan kutub utara akan menambah flux magnet di dalam kumparan. Reaksi kumparan, kumparan harus menolak kutub utara yang dekat tersebut. Dekat tersebut. Kutub kumparan, ujung kumparan terdekat otomatis berubah menjadi kutub utara agar terjadi gaya tolak menolak. Atur tangan kanan agar ujung kumparan menjadi kutub utara harus harus mengalir berlawan arah jarum jam. Induktansi diri. Sebuah induktor memiliki induktasi 5H. Arus listrik berubah dari 2A menjadi 84A dan waktu 0,25 sekon. Kita masuk ke jawaban di mana hitung besar GGL induksi diri. Diketahui induktansi L sama dengan 5H, arus awal I1 sama dengan 2A, I2-nya sama dengan 84 ampere, AT-nya sama dengan 0,25, di mana kita mencari AI-nya dulu. I2 dikurang I1 sama dengan 84 ampere, dikurang A2, 2 ampere sama dengan 82 ampere. Kita mencari besar GGL-nya. Sama dengan min L dikali AI per AT. Sama dengan min 5 dikali AI per AT. Sama dengan min 5 dikali 328. Sama dengan min 1680 volt. 1680 volt. Di mana tanda negatif menunjukkan arah GGL induksi berlawanan dengan perubahan arus. Karena yang diminta adalah besaran GGL induksi, maka negatif tadi berubah menjadi positif, makanya menjadi 1640 volt. GGL induksi diri selalu menentang perubahan arus karena sesuai hukum Lenz. GGL yang timbul akibat perubahan medan magnet menghasilkan medan magnet yang arahnya berlawanan dengan perubahan arus. Penyebabnya hal ini menyebabkan kenaikan arus dihambat dan penurunan arus diperlambat. In, kita masuk soal nomor 5. Dua buah kumparan mempunyai induktansi mutual sebesar 0,4 H. Arus pada kumparan primer berubah menjadi laju 84A. Hitung GGL induksi. Jawabannya kita menghitung GGL-nya. Ketahui induktansi mutual M sama dengan 0,4 H. Kita lanjut ke perubahan arus pada kumparan primer. AI per AT sama dengan 84 ampere per sekon. Induktornya L sama dengan 3H. Arus pada induktor I sama dengan 4A, di mana rumusnya E sama dengan min M kali AI per AT sama dengan min 0,4 dikali 84 sama dengan min 33,6 volt. Yang diminta adalah besar GGL maka berubah menjadi positif. 33,6 volt. Kita masuk ke B, menghitung energi yang tersimpan pada induktor. Rumus pada induktor W sama dengan 1/2 dikali L dikali I pangkat 2. 1/2 kali 3 kali 4 pangkat 2 sama dengan 1/2 kali 3 kali 16 sama dengan 24 joule. Karakteristik arus AC dan DC. Jelaskan perbedaan dasar antara arus AC dan DC di sini dari arah arus, perubahan tegangan terhadap waktu, sumber pembangkit, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jelaskan mengapa peralatan elektronik seperti laptop dan telepon genggam memerlukan adaptor meskipun sumber listrik rumah menggunakan arus AC. Jawaban A, arus AC. Arus AC merupakan arus berubah-ubah secara periodik yaitu bolak-balik, sedangkan arus DC mengalir hanya dalam satu arah secara tetap. Kita masuk ke B. Arus AC tegangan berubah-ubah terhadap waktu umumnya berbentuk gelombang sinus dengan frekuensi 50 Hz, sedangkan DC relatif tetap atau konstan terhadap waktu. Sumber pembangkit arus AC termasuk soal yang C. Arus AC sama dengan generator AC atau alternator. Nomor 2, pembangkit listrik seperti PLTU, PLTA, PLTG, dan PLN. Arus DC yaitu baterai, aki, sel surya, serta adaptor atau catu daya lainnya. Contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari ya, arus AC di mana yaitu listrik rumah tangga, kipas angin, mesin cuci, pendingin ruangan AC atau kulkas. Sedangkan DC, laptop, telepon genggam, senter, power bank, dan mainan elektronik yang menggunakan baterai. Adaptor diperlukan karena memiliki fungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Yang kedua, menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi tegangan sesuai dengan kebutuhan perangkat elektronik. Yang ketiga, menstabilkan tegangan agar tetap aman dan tidak merusak komponen elektronik. Tanpa adaptor, arus AC dan dari jaringan listrik tidak dapat langsung digunakan oleh laptop atau telepon genggam karena adanya menyebabkan kerusakan pada rangkaian elektronik. Nilai RMS, nilai rata-rata. Suatu sumber AC memiliki tegangan maksimum 84 volt dan frekuensi 50 Hz. Hitung tegangan RMS, B periode gelombang. C jelaskan makna fisik nilai RMS dibanding dengan nilai maksimum tegangan. Diketahui
Vmax sama dengan 84 volt dan frekuensi F sama dengan 50 Hz. Sekarang kita hitung RMS-nya, di mana Vmax per akar pangkat 2, akar 2 sama dengan 84 per akar 2 sama dengan 84 per 1,414 sama dengan 59,4 volt. Yang dua periode gelombang T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 50 K sama dengan 0,02 sekon. Yang ketiga, kita makna fisik nilai RMS dan nilai maksimum. RMS yaitu mengukur kemampuan nyata menghasilkan daya listrik. Dua, setara dengan tegangan DC. Tiga, menghasilkan efek kalor panas yang sama. Empat, menjadikan acuan standar spesifikasi alat elektronik. Sedangkan maksimum Vmax, nilai puncak tertinggi gelombang sinusoida hanya terjadi sesaat dalam satu siklus, tidak mencerminkan kerja kontinu alat listrik. Kita masuk nomor 8. Suatu rangkaian seri memiliki R sama dengan 84 ohm, XL sama dengan 60 ohm, XC sama dengan 20 ohm. Di mana kita menghitung impedansi total rangkaian, faktor daya Cos-V, tentukan arah rangkaian bersifat induktif atau kapasitif. Diketahui hambatan R sama dengan 84 ohm, reaktansi induktif XL sama dengan 60 ohm, reaktansi kapasitif XC sama dengan 20 ohm. Total impedantasi total Z sama dengan Z sama dengan akar R pangkat 2 tambah XL kurang XC pangkat 2. Di mana kita menghitung reaktansinya dulu, yaitu X sama dengan XL dikurang XC sama dengan 60 dikurang 20 sama dengan 40 ohm. Sehingga Z sama dengan akar 84 pangkat 2 tambah 40 pangkat 2, yaitu 7056 tambah 1600 sama dengan akar 8656 sama dengan 93 ohm. Kita masuk ke faktor daya Cos-V, di mana rumusnya Cos-V sama dengan R per Z dengan 84 per 93 sama dengan 0,903. Di mana faktor daya rangkaiannya adalah Cos-V sama dengan 0,903. Tentukan sifat rangkaian bandingkan nilai reaktansi, yaitu XL sama dengan 60 ohm, XC sama dengan 20 ohm. Karena XL lebih besar daripada XC, maka reaktansi total bernilai positif dan bersifat induktif. Resonansi pada rangkaian RLC. Rangkaian seri memiliki induktor 0,20 H dan kapasitor 84 mol V. Frekuensi resonansi rangkaian. Kita langsung ke jawaban, yaitu diketahui. Yang pertama, induktansi L sama dengan 0,20 H, kapasitansi C sama dengan 84 mol V, sama dengan 84 dikali 10 pangkat min 10 pangkat min negatif 6 F A, menghitung frekuensi resonansi. Rumusnya itu FR sama dengan 1 per 2 V akar LC, di mana kita menentukan nilai LC terlebih dahulu. LC sama dengan 0,20 dikali 84 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1,68 kali 10 pangkat min 5. LC sama dengan 1,68 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 0,000410. Sehingga FR sama dengan 1 per 2 V kali 0,00410. FR sama dengan 1 per 0,02575 sama dengan 38,8 Hz. Keadaan impedans dan arus saat resonansi pada kondisi resonansi A. Reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif. B. XL sama dengan XC. Akibatnya, reaktansi total menjadi 0 ohm. Impedansi rangkaian hanya sebesar hambatan resistor Z sama dengan R, sehingga menjadi minimum. Karena impedansi minimum, maka arus yang mengalir mencapai nilai maksimum. Tegangan dan arus menjadi sefasa, sehingga faktor Cos-V sama dengan 1. Transformator, generator, dan motor listrik merupakan penerapan konsep elektromagnetik. Jelaskan keterkaitan konsep berikut dalam cara kerja ketiga alat tersebut. A. Medan magnet. B. Flux magnet. C. Hukum Faraday. D. Hukum Lenz. E. Induktansi. F. Arus AC dan DC. Kita masuk ke medan magnet. Adalah gerak daerah di sekitar magnet atau penghantar berarus listrik yang menghasilkan dipengaruhi oleh gaya magnet. Pada transformator, medan magnet dihasilkan oleh arus pada kumparan primer. Pada generator dan motor listrik, medan magnet berinteraksi dengan kumparan untuk menghasilkan atau mengubah energi. Contohnya motor listrik, kipas angin, speaker, dan dinamo. Flux magnet adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu permukaan. Perubahan flux magnet merupakan syarat terjadinya interaksi elektromagnetik. Contohnya perubahan flux pada generator PLTA menghasilkan energi listrik. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan flux magnet pada suatu kumparan akan menimbulkan gaya gerak listrik GGL. Induksi. Prinsip ini digunakan pada generator untuk menghasilkan listrik dan
pada transformator untuk memindahkan energi listrik dari kumparan primer ke sekunder. Contohnya, pembangkit listrik, dinamo sepeda, dan transformator. Kita masuk ke hukum Lenz. Menyatakan bahwa arus induksi selalu menentang perubahan fluks magnet yang menyebabkan hukum ini menentukan arah arus induksi pada generator dan transformator. Contohnya, sistem pengereman, elektromagnetik, kereta listrik, dan generator. Induktansi yaitu kemampuan suatu kumparan menghasilkan GGL akibat perubahan arus listrik. Induktansi membantu menyimpan energi dalam bentuk medan magnet dan banyak digunakan pada transformator motor, motor listrik. Contohnya kumparan pada transformator, relay, dan balas lampu. Arus AC dan DC. Arus AC ya adalah arus bolak-balik yang berubah arah secara periodik. Arus AC digunakan pada transformator karena dapat menghasilkan perubahan flux magnet yang diperlukan untuk induksi. Sedangkan arus DC adalah arus arah yang mengalir dalam satu arah. Arus DC banyak digunakan pada motor DC, baterai, dan perangkat elektronik. Contoh penerapannya, AC, jaringan listrik rumah, transformator distribusi listrik motor AC. DC, baterai, aki, kendaraan senter motor DC pada mainan listrik. Sekian dari presentasi saya. Mungkin apabila ada kesalahan maupun kilapan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.